Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan malam hari ini adalah topik tentang ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, Allah kita adalah roh, dan rohnya tinggal di dalam diri kita. Dia mencurahkan rohnya ke atas setiap umat-umatnya, dan dia rindu supaya setiap umat-umatnya hidup dipenuhi oleh rohnya, hidup dikuasai oleh rohnya, hidup dipimpin oleh rohnya. Tetapi sayang sekali saudara, bahwa banyak orang-orang yang alergi kalau berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita belajar dari Alkitab, itu merupakan pikiran, itu merupakan sikap yang salah. Karena Allah memang memberikan rohnya untuk memenuhi setiap kita. Karena dengan rohnya memenuhi kita, rohnya akan mengajar kita. Dengan rohnya memenuhi kita, rohnya akan memimpin kita. Dengan rohnya memenuhi kita, rohnya akan menghibur kita. Tetapi di sisi lain, kenapa seringkali ada orang yang alergi berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus? Karena di sisi lain, ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka menunjukkan tanda-tanda mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan terkadang kepenuhan Roh Kudus itu seperti satu kesombongan, bahkan lebih lagi saudara. Dan sikap hidup mereka tidak menggambarkan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Perbuatan, tindakan, perkataan dan sebagainya tidak menggambarkan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga di sisi lain itu membuat orang skeptis, itu membuat orang alergi berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, apalagi mengalaminya. Saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar. Tuhan rindu supaya setiap kita anak-anaknya hidup dalam kepenuhan rohnya, karena ada kuasa, ada penghiburan, ada tuntunan, ada pengajaran dari Roh Kudus itu ketika dia tinggal dalam diri kita. Kita perlu roh Allah. Kita manusia terbatas, kita manusia lemah, kita perlu roh Allah. Tetapi di sisi lain, kita juga harus menunjukkan dan membuktikan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan sikap tindakan yang benar, yang membuktikan memang kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang akan kita belajar saudara, dengan harapan melalui renungan malam hari ini setiap saudara merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan setiap saudara membuktikan ciri bukti yang benar bahwa saudara benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan
yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari Lukas pasal yang pertama mulai ayat 39 sampai ayat 45. Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui renungan kita malam ini saudara. Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 45, demikian firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara yang akan saya jelaskan adalah bahwa satu kali Maria ibu Yesus pergi mengunjungi Elisabet, ibu dari Yohanes Pembaptis. Dan dalam peristiwa perjumpaan mereka itu ada sesuatu yang unik terjadi. Karena saat Maria datang dan bertemu dengan Elisabet, Elisabet pun mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bahkan bayi yang ada dalam kandungannya melonjak kegirangan. Yang saya rindu kita merenungkan bersama saudara adalah Elisabet yang pada waktu Maria datang, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang menjadi reaksi saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa sikap yang terlihat, tindakan yang terlihat, perbuatan yang terlihat saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama, sehingga dalam kehidupan kita pun kita merindukan Roh Kudus memenuhi kita, dan kemudian kita menunjukkan dan membuktikan ciri dan bukti yang benar bahwa memang kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena sekali lagi di zaman ini saudara, begitu banyak orang mengatakan bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, begitu banyak orang yang menunjukkan bukti-bukti mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi cara hidup mereka sama sekali tidak membuktikan bahwa mereka hidup penuh Roh Kudus. Artinya begitu banyak hari ini orang yang mengatakan dirinya penuh Roh Kudus tetapi kemunafikan, tetapi kebohongan, tetapi palsu. Dan kemudian sekali lagi di sisi lain juga ada sikap yang sama saja, yaitu sikap yang skeptis. Kalau berbicara tentang Roh Kudus, kalau berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi orang yang hidup mengatakan penuh Roh Kudus tetapi itu kepalsuan. Dan kemudian di sisi lain orang yang bersikap skeptis, itu sama saja saudara, itu sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Kenapa? Karena di satu sisi ada orang yang menyalahgunakan karunia yang dia beri, yaitu Roh Kudus. Tetapi di sisi lain ada orang yang merendahkan karunia yang dia beri, yaitu Roh Kudus. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita juga menunjukkan sikap, bukti kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Elisabet, saudara. Saat
Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus di ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Dan saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, ada 3 hal yang akan kita belajar, yang terjadi, yang menjadi reaksi, yang menjadi tindakan Elisabet. Yang pertama di ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring. Jadi saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mulai berseru dengan suara nyaring. Apa yang dia serukan, saudara? Dia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Saudara, saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, bukti, ciri, tindakan ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia mengeluarkan kata-kata berkat, di mana dia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Artinya perkataan-perkataan yang dikeluarkan adalah perkataan-perkataan yang mengandung berkat, perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Saudara, satu kali ada seorang anak gadis yang mengatakan bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian dia membuktikan dia penuh Roh Kudus dengan tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, di satu sisi itu benar. Mungkin di lain waktu kita bisa belajar apa tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi pada waktu itu dia begitu menjadi batu sandungan bagi banyak orang, saudara. Kenapa? Karena di gereja dia selalu berbahasa roh sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Tetapi kemudian di rumah dia seringkali bertengkar dengan orang lain, dengan tetangganya, dengan keluarganya, bahkan memaki-maki. Bukankah itu kepalsuan? Bukankah itu kebohongan? Kalau orang yang mengatakan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia menunjukkan tanda dia dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari kata-kata yang keluar adalah kata-kata makian, kata-kata kotor, saya pikir itu kepalsuan, saudara. Karena di sini dengan tegas ditegaskan firman Tuhan bahwa saat Maria dipenuhi oleh Roh Kudus, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata berkat. Di zaman ini, saudara, salah satu lagi penyakit di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah umat-umat Tuhan adalah saling menghakimi satu dengan yang lain. Bahkan seringkali di zaman media sosial ini, saudara, membuat kita keseluruhan umat-umat Tuhan menjadi malu melihat perdebatan di media sosial dan sebagainya. Dan perdebatan di mana yang satu mengatakan bahwa mereka orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi terkadang gampang sekali menghakimi orang lain. Tetapi di sisi lain lagi ada hamba-hamba Tuhan yang pesimis dengan berita tentang kepenuhan Roh Kudus, pengajaran tentang kepenuhan Roh Kudus, dan akhirnya juga sama saja menghakimi lagi. Saudara, hari ini kita tidak bisa memaksa orang lain. Kita tidak bisa mengatur orang lain. Biarlah orang lain mengambil sikap dan tindakannya sendiri, dan dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tetapi saya dan saudara, hari ini ketika saudara mendengarkan renungan malam hari ini, dan dalam kehidupan saudara, di sepanjang kehidupan saudara, saya rindu kita terapkan firman Tuhan ini, saudara, di mana Roh Kudus adalah karunia Tuhan. Dia karuniakan Roh Kudus untuk memenuhi kita. Biarlah setiap kita merindukan Roh Kudus memenuhi kita, saudara. Karena itulah karunia Tuhan yang paling berharga, yang menyelamatkan kita, yang mengajar kita, yang menghibur kita, yang menguatkan kita. Begitu dahsyat karya Roh Kudus ketika dia memenuhi kita. Itu sebabnya biarlah setiap kita merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan skeptis dengan Roh Kudus, saudara. Jangan pesimis ketika saudara mendengar tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, karena sekali lagi Allah mengaruniakan rohnya untuk saudara,
untuk menyelamatkan saudara, untuk menghibur saudara, mengajar saudara, menuntun saudara, menguatkan saudara, menginsafkan saudara. Itulah tugas dan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Saudara membutuhkan Roh Kudus, saudara perlu Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan pesimis, jangan skeptis dengan berita tentang kepenuhan Roh Kudus. Engkau harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi di sisi lain saudara, kalau selama ini mungkin saudara juga sering mengatakan bahwa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saya rindu kita mengoreksi diri. Apakah kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata berkat? Karena orang-orang yang mengatakan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus gampang sekali menghakimi orang lain, mengatakan orang lain tidak rohani seperti mereka, mengatakan orang lain tidak punya karunia seperti mereka, mengatakan orang lain tidak begini, tidak begitu dan sebagainya, seperti mereka yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengar saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus kerjaannya bukan menghakimi, tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seharusnya dia mengeluarkan kata-kata berkat seperti Elisabet. Jadi hari ini dua sisi yang harus kita jaga adalah rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, dan kemudian buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup mengeluarkan kata-kata berkat, memberkati orang lain. Sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus saudara, seharusnya hati orang damai ketika mendengar saudara berbicara. Karena perkataan-perkataan yang saudara keluarkan adalah perkataan-perkataan berkat. Orang diinsafkan, orang ditobatkan ketika mendengar saudara berbicara. Karena perkataan-perkataan saudara adalah perkataan berkat. Orang dihiburkan, diteguhkan, dikuatkan ketika dia mendengar perkataan saudara. Karena perkataan-perkataan saudara adalah perkataan berkat. Jadi hari ini yang pertama saudara, buktikan saudara rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan mengeluarkan kata-kata berkat di sepanjang kehidupan saudara. Alangkah indahnya jika setiap orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus, dan alangkah indahnya jika setiap anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengeluarkan kata-kata berkat, sehingga yang kita dengar selalu adalah kata-kata berkat. Kata-kata berkat, kata-kata yang menghiburkan, kata-kata yang meneguhkan, bukan kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang menggosip orang lain, kata-kata yang merendahkan orang lain dan sebagainya, tapi kata-kata berkat dan kata-kata berkat. Itu yang pertama saudara. Saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengeluarkan kata-kata berkat. Kemudian yang kedua di ayat 43, setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yang kedua yang saya lihat di sini saudara adalah sikap kerendahan hati, di mana saat Maria datang mengunjungi dia, dengan penuh kerendahan hati dia berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Satu sikap yang penuh dengan kerendahan hati. Siapakah aku ini? Bedakan dengan rendah diri saudara. Ada orang yang Tuhan mau pakai, tapi dia berkata, siapakah aku ini? Aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak sanggup, aku tidak mungkin dan sebagainya. Itu namanya rendah diri. Orang-orang yang rendah diri sebenarnya adalah menghina Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan mereka khusus, spesial dan luar biasa, tapi mereka sendiri menilai diri mereka sebagai ciptaan Tuhan, sebagai sesuatu yang rendah, tidak bisa, tidak mampu dan sebagainya. Itu penghinaan bagi pencipta saudara. Tetapi kerendahan hati itu sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, dan itulah ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, rendah hati. Seharusnya setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ciri yang dibuktikan dan ditunjukkan adalah rendah hati. Coba kita lihat sekarang di dunia kekristenan saudara. Orang-orang yang mengatakan diri mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kesan yang terlihat di sana adalah kesombongan.
merasa punya karunia, merasa lebih dari yang lain, merasa lebih rohani dari yang lain, merasa lebih diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dari yang lain, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang bagi saya terlihat secara sepintas, saudara. Tetapi seharusnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, seharusnya dia semakin rendah hati, bukan semakin tinggi hati, bukan semakin sombong, bukan semakin merasa lebih. Ketika Maria datang, Elisabet malah berkata, "Siapa aku ini?" Dengan begitu rendah hatinya, dia merasa bahwa satu kehormatan betul Maria datang mengunjungi dia. Seharusnya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hidup dalam kerendahan hati, saudara. Jika orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hidup dalam kerendahan hati, saya pikir kelompok-kelompok orang yang pesimis dan skeptis akhirnya juga akan sadar bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Jika mereka melihat orang-orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka benar-benar jadi teladan, hidup mereka benar-benar jadi contoh. Mereka hidup dalam penuh kerendahan hati, bukannya menghakimi satu dengan yang lain. Maka orang-orang yang skeptis di luar sana juga, akhirnya mereka akan merendahkan diri dan mencari Roh Kudus, merindukan Roh Kudus memenuhi mereka. Kita perlu Roh Kudus, saudara. Rindukanlah Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup dalam kerendahan hati. Rendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan hati. Kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau saudara dipakai oleh Roh Kudus, kalau saudara dikaruniai oleh Roh Kudus, rendahkan hati saudara, karena bukti orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah rendah hati. Kemudian yang ketiga, saudara, di ayat 45, setelah Elisabet dinyatakan penuh dengan Roh Kudus, maka reaksinya di ayat 45, dia berkata, "Dan berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkata, "Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dinyatakan Roh Kudus kepadanya akan terlaksana." Kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kebahagiaan hidup dalam iman. Karena ketika dia hidup dalam iman, firman Tuhan ini berkata, apa yang sudah dijanjikan kepadanya akan terlaksana. Kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia hidup dalam iman, dan dia bangga hidup dalam iman, dia berbahagia hidup dalam iman. Saudara, hari-hari ini seringkali yang ditonjolkan itu adalah karunia. Yang ditonjolkan itu adalah karunia-karunia yang mereka miliki. Ada karunia melakukan ini, melakukan mujizat, karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia melakukan mujizat, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang ditonjolkan, itu yang dibanggakan ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, semua karunia akan lenyap, tetapi yang akan tinggal salah satunya adalah iman. Itu sebabnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seharusnya mereka bangga, berbahagia, bukan karena karunia-karunia yang mereka miliki, bukan karena berkat-berkat yang mereka terima, bukan karena perkara-perkara yang mereka alami, sekalipun itu perkara yang besar, perkara yang dahsyat dan sebagainya, bukan karena jawaban-jawaban doa juga, tetapi kebanggaan dan kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Elisabet. Seharusnya kebanggaannya dan kebahagiaannya adalah ketika dia hidup dalam iman. Karena sekali lagi, iman tidak akan lenyap.
Elisabet menegaskan, berbahagialah ia yang telah percaya. Kebahagiaan setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harusnya adalah ketika dia hidup dalam iman, bukan berdasarkan karunia yang dia miliki, berkat yang dia miliki, jawaban doa yang dia terima. Kebahagiaan dan kebanggaannya bukan berdasarkan itu, saudara, tapi berdasarkan iman yang dia miliki dan dia jalani hidupnya di dalam iman. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita harus membuktikan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup dalam iman, dengan menjalani hidup dalam iman. Ada orang-orang yang dulu mereka mengatakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka begitu antusias, mereka begitu bersemangat, berapi-api dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Itu orang yang tidak hidup dalam iman. Kebanggaannya palsu, kebahagiaannya palsu. Saudara, saat saya sekolah dulu, sekolah Alkitab, saya punya seorang teman. Dia begitu antusias, dia begitu bersemangat. Bahkan saya mencontoh beberapa hal dari dalam dirinya tentang semangat sebagai hamba Tuhan. Dia berdoa seringkali begitu kuatnya. Orang ini adalah pendoa. Dan dia juga seringkali mengalami yang katanya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi belakangan saya terkejut, saudara. Dia meninggalkan pekerjaan Tuhan. Dan lebih parah lagi, bukan hanya meninggalkan pekerjaan Tuhan, tapi mengkhianati Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tidak hidup dalam iman. Kebanggaannya adalah karunia yang dia miliki. Kebanggaannya adalah pengalaman-pengalaman yang dia miliki bersama dengan Tuhan. Itu yang dia banggakan. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kebanggaannya seharusnya adalah dia bisa hidup dalam iman, dia mampu hidup dalam iman, dia kuat hidup dalam iman, dan dia tetap hidup dalam iman sampai dia mati. Dan kemudian dia terima janji-janji Tuhan saat dia menjalani hidupnya di dalam iman. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari ini, saudara? Apakah saudara sedang menjalani hidup dalam iman? Ataukah saudara bangga dengan karunia, pengalaman yang saudara miliki, berkat Tuhan yang saudara alami, tetapi iman saudara sendiri tidak jelas? Semuanya itu akan lenyap, saudara. Biarlah kebanggaan kita hari ini adalah ketika kita hidup dalam iman. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat hari ini. Kita sudah belajar firman Tuhan. Ciri seorang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Di mana pada waktu itu Maria datang kepada Elisabet, dan saat Maria bertemu dengan Elisabet, Elisabet mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ada 3 reaksi yang dia tunjukkan. Yang pertama, ada 3 sikap yang dia tunjukkan. Yang pertama, dia mengeluarkan kata-kata berkat. Dia berkata, diberkatilah, diberkatilah. Seharusnya setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukti yang harus dia tunjukkan adalah dia mengeluarkan kata-kata berkat. Bukan kata-kata penghakiman, bukan kata-kata yang merendahkan orang lain dan sebagainya, tapi kata-kata berkat. Hari ini, saudara, apakah saudara sudah merindukan Roh Kudus dalam hidup saudara? Kalau saudara belum merindukannya, saat ini saya mau menegaskan, Allah mengaruniakan rohnya untuk memenuhi setiap umatnya, supaya umatnya bisa dituntun, bisa dihibur, diajar, dikuatkan. Artinya apa, saudara? Roh Kudus memiliki peran yang begitu besar dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya rindukan Roh Kudus dalam hidup saudara. Tetapi jangan sampai ketika saudara mengatakan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara menjadi orang yang fanatik tidak jelas. Tetapi sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sikap pertama adalah dia mengeluarkan kata-kata berkat. Perkataan-perkataannya adalah perkataan berkat. Perkataan-perkataannya berubah, diproses menjadi perkataan yang baik, perkataan-perkataan berkat.
Dan yang kedua, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang seharusnya semakin rendah hati. Kalau ada orang yang mengatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa, dia memiliki karunia ini dan itu dan sebagainya, tetapi itu membuat dia sombong, sebenarnya dia tidak benar-benar penuh Roh Kudus, karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang berbahagia, hidup dalam iman. Kebahagiaannya adalah ketika dia hidup, menjalani hidupnya di dalam iman. Hari ini saudara, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita rindukan Roh Kudus dalam hidup kita, rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, dan buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup mengeluarkan kata-kata berkat, hidup memberkati orang lain. Yang kedua, dengan hidup rendah hati, dan yang ketiga dengan hidup dalam iman. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Rindukan Roh Kudus, dan biarlah saudara membuktikan bahwa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami telah merenungkan firman-Mu, dan kami diingatkan bahwa kami harus benar-benar merindukan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami. Dan hari ini kami juga sudah belajar ya Tuhan, bahwa jika kami merindukan Roh Kudus-Mu dan Roh Kudus-Mu memenuhi kami, bukti yang harus kami tunjukkan, kami harus mengeluarkan kata-kata berkat. Perkataan-perkataan kami adalah perkataan berkat. Kami harus menjadi orang yang semakin rendah hati, dan kami harus menjadi orang yang berbahagia, hidup dalam iman, bukan hidup oleh perkara dunia. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Kami buka hati kami terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan, dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini.
Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu, pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya
Dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus.
Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka.
menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri, berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan, ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun.
Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara.
saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.